para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansari wa junudi Susan Sayyidina Bakar Umar wa Usman wa Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimatu Zahra Sayyidi Jilani wa Imam Syafi'i Nabi Maliki Hambali wa Nawi Rabi Jamil Bukal Hadisin wal Qura wal Mufassirin fi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isya Bakim Qaddam Muhammad Wali Wali Asuli Apura Ijmain Sumailar wa walidina wa atina wa jadadina masyaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah ya ghafiru lahum wa yarhamu yu'li darajatimil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimallahu taala wa damanna Bidaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 40 ya, di dua baris dari bawah tuh. Papil khabaril waridi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna man shallahunna ay arba'a raka'atin ba'da zawali syamsi fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna ay wa qira'atihinna shalla ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu ilal laili. Wa fil hadisi indal khatibi al-Baghdadi an Anasin man shalla qabla zuhri arba'an ghufira lahu zunubahu yaumihi zalika. Wa fihi anit Tabarani an rajulin ansariyin man shalla qabla zuhri arba'an kana ka'adli raqabatin min bani Ismaila ay kana sawabu zalika misla sawabi itqi nasamatin min bani Ismail bani Ibrahimil Khalili alaihi wassalam. Summa sallil farda ma'al imami bi jama'atin summa salli ba'dal fardi rak'ataini fahuma minar rawatibil muakkadati. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan masalah adab istidad nih, adab ya persiapan untuk menghadapi sholatnya gitu. Ya, kemarin di atas tuh ya. Nah, ya disunatkan nih, dianjurkan adab untuk tahayyuk, artinya siap-siap untuk sholat gitu. Nah, ya sebaiknya kita siap untuk sholat zuhur nih, bangun sebelum zawal gitu ya, sebelum gelincir matahari. Nah, kita udah bangun, udah siap nih ya gitu. Jadi kita sebelumnya zawal kita qailulah ya, tidur siang tuh ya gitu sebelum ya. Nah kita ya, ini bagi orang yang ada punya kegiatan untuk cari maisha ya, untuk usaha kerja gitu ya. Jadi kalau dia ada kerja ya jangan tidur ya, mau ke pasar mau kemana nyari duit kan gitu ya. Ini yang udah nih, yang orang ahli tajrid nih yang begini, artinya tajrid tuh dia udah nggak apa tuh, rezekinya udah nggak kayak nyari ngarep sono udah gitu. Nah kalau kita orang asbab nih ya, mesti jalan keluar mana ya, jangan ya tidurnya jangan sebelumnya zuhur ya, nggak dapat duit ntar nggak bisa ke pasar atau kemana gitu ya. Ya juga tinggal atur aja dah gimana caranya tuh untuk bagi cari maisha gitu ya. Nah gitu ya. Nah jadi sebelum itu ya gitu, nah kita siapin dah tuh ya, bangun. Nah ya, jadi usahakan tuh antas taiqiza qabla zawal ya. Jadi kita usahakan kalau kita tidur qailulah sebelum zuhur, nah jadi kita usahakan bangun sebelum zuhur tuh gitu ya. Nah setelah kita siap dah tuh ya, nah kita wudhu
Nah kemudian datang ke masjid gitu kan. Nah sampai ke masjid sembahyang dah sunat tahiyatul masjid tuh. Nah sambil nungguin muazin tuh azan. Nah setelah azan nih ya, nah ya udah selesai azan. Nah ya zuhur tuh. Nah kita sholat tuh dianjurin untuk sholat 4 rakaat sebelum ya zuhur tuh. Ya sunat qobliyah zuhur 4 rakaat gitu ya. Gitu ya, boleh dikerjakan dua-dua, boleh sekaligus ya, artinya 4 rakaat langsung ya, boleh juga dua-dua gitu ya. Nah yang surahnya tuh yang dianjurkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, nah itu ayat kursi gitu ya, baca ayat kursi itu rakaat pertama, 2, 3 dan 4 gitu. Iya tiap rakaat ada tuh 4-4-nya ya ayat kursi gitu ya. Ya kalau enggak ya yang lainnya ya boleh gitu. Cuman itu yang dianjurin oleh Habib Abdullah Al-Haddad gitu ya. Nah itu ya karena ayat kursi itu mempunyai nilai yang tinggi ya gitu, kedudukan tinggi tuh ya dari sisi pahala dan juga sisi asrarnya, rahasianya tuh. Nah itu mempunyai nilai yang tinggi gitu ya. Ya enggak Habib Abdullah Haddad tuh anjurin kita ya zuhur itu. Nah kenapa? Ya juga karena di waktu zuhur itu, waktu zawal itu yang Nabi katakan ya waktu untuk tahufihi abu-abu sama. Ya waktu dibukanya langit. Ya gitu, waktu dibukanya langit artinya doa kita tuh kalau kita berdoa langsung tuh ya Allah kabul, Allah terima gitu ya. Nah gitu hanya disuruh tuh kita nah ya kerjain dah tuh ya sebelum kita sholat zuhur. Nah ya sholat dulu 4 rakaat. Nah habis zuhur habis kita sembahyang, nah kita ya berdoa dah di situ ya, doa karena ya juga ada hadis Nabi katakan tuh ma bainal azan wal iqamah doaun mustajabun itu ya, di antara doa apa antara qomat dan azan nih, azan dan qomat itu ada doa mustajabah itu waktu situ ya. Hanya dianjurin kita ya gunain lah kesempatan tuh ya kita sholat dah ya. Nah doanya yaitu ya yang bagus itu ya doa Nabi Adam dah ya, kita baca tuh Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati itu. Nah itu ya doa itu tuh udah ya. Nah kemudian di sini Rasulullah terangin lagi berikutnya nih, papil khabari, dan di dalam hadis al-waridi yang warid hadis dari Rasulullah ya an Abi Hurairah ya, sanadnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi nih? Man shallahunna ya itu anna man shallahunna ay arba'a raka'atin ba'da zawali samsi fa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna ay wa qira'atihinna gitu ya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis ya bahwa siapa orang yang sholat 4 rakaat, sholahunna hunna yaudu ila arba'an tuh ya gitu ya, siapa yang sholat tuh ya yang 4 rakaat nih sebelum zuhur ya, ay arba'a rakaatin tuh hunna ay arba'a rakaatin 4 rakaat ba'da zawali sesudah gelincir matahari, artinya sesudah masuk waktu zuhur. Kalau belum zawal, belum gelincir matahari, belum waktu zuhur gitu ya. Nah jadi sesudah zuhur nih ya, udah masuk waktu zuhur, disembahyang qobliyah zuhur nih. Nah sholatnya pa'ah sana ruku ahunna, maka dia bagusin, dia cakepin di punya rukuknya, artinya ruku biar sempurna ya, jangan asal ruku aja Allah Akbar Allah namidah gitu terus namanya nggak sempurna, jadi ruku dah ya bener ya, Allahu Akbar di ruku. Nah baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal, sekurang-kurangnya baca 1 ya, kalau bisa jangan 1, 3 gitu ya, kalau bisa lebihan lagi ya, karena dalam hadis Nabi kata siapa orang yang baca tuh subhana rabbiyal azimi sekali, Allah ampunin dosanya tuh sepertiganya ya, sepertiga dosa kita. Nah kalau kita baca 2/3, kita baca 3 semuanya tuh dosa kita gitu ya. Nah gitu tuh ya. Nah ya jadi kalau bisa tuh kita baca ya 3 kali paling dikit, jangan paling dikit atau ya. Nah jadi paling dikit 3, kalau kita bacanya 3 tuh subhana rabbiyal azim itu kita baca 3 ya dosa kita habis semua kan gitu. Nah kalau kita baca 1/3 yang 2/3 masih ada yang nyangkut itu ya.
Nah ini paling dikit 3 dah ya. Nah itu yang Nabi kata fa ahsana ruku ahunna, maka ya dia perbaiki itu, artinya dia sempurnakan rukuknya, rukuk biar benar gitu ya. Nah ya, nah wa sujudahunna, dan juga biar sempurna sujudnya ya, artinya sujudnya sama. Jadi kita baca tuh subhana rabbiyal a'la ya 3 kali juga gitu ya, lebih boleh nggak apa-apa ya. Nah gitu ya. Nah artinya wa qiraatuhunna wa qiraatihinna ya, jangan dibacanya tuh dia qiraatnya, artinya bacaannya juga biar sempurna ya, baca Fatihah, baca zikir apa semua, baca subhanarabbiyal a'la, subhanal azim, itu bacaannya biar sempurna, jangan baca subhanarabbiyal a'la, subhanal azim gitu ya, jangan ya gitu, biar rapi gitu ya, biar cakep gitu. Nah kalau kita kerjakan nih begini katanya, apa tuh balasannya kata Rasulullah, shalla ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu ilal laili. Gede banget ini ya. Kalau kita kerjakan nih dengan yang sempurna, itu malaikat tuh ya mintain ampun buat dia tuh, sholat tuh artinya malaikat tuh berselawat, artinya sholat ya, itu malaikat minta ampun ma'ahu bersama dia tuh ya. Berapa tuh malaikat yang mintain ampun? Sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat ya, bukannya 2 ya, bukannya 70.000 ya. Sab'una tuh, sab'un kalau bahasa Arab kan 70, sab'un 7, kalau sab'una 70, jadi 70.000 malaikat. Kalau malaikat berbentuk kayak kita nggak muat di masjid 70.000, muat nggak? Agak kan ya, masjid itu nggak muat nih, paling masjid ya kalau mau banyak ya 10.000 ya 70.000 malaikat nih nggak muat semasjid deh ya. Kalau malaikat yang berjenis gini dikumpul gitu doain kita tuh, oh ya sayang nggak ya kalau kita nggak kerjain ya itu. Ini banyak kan orang kan yang lemehin aja ya, disembayang 2 nah kagak masuk kalau 2. Nabi suruhnya berapa? 4, masa dikerjain 2 ya nggak masuk ini ya. Malaikat separuh aja kagak, malaikat nggak kayak separuh kalau nggak sesuai dengan ya. Nah ya perkataan Nabi ya berarti kagak, nggak dapet dia. Jangan 4 rakaat ya kerjainnya tuh ya. Ini sayang nih kalau kita nggak kerjain, malaikat mintain ampun tuh ya gitu ya. Sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu, 70.000 malaikat mintain ampun buat dia ya, buat yang sholat tuh ya, dia sholat. Kalau rakaatnya ditetapin, tapi kalau surahnya nggak tetap, tapi malaikat tetap. Kalau apanya tuh? Kalau surahnya kadang kita keburu di zohor nih, nggak pakai. Oh nggak apa-apa kalau surat sih ya. Kalau surahnya itu tinggal abdolnya doangan gitu, tapi rakaatnya mesti nggak boleh kurang gitu ya. Nah kalau emang udah kepepet banget ya boleh juga 2 dah dulu gitu, tapi ntar abis apa tuh ba'diyahnya kerjain lagi, tambahin gitu karena kepepet gitu ya. Iya gitu, nggak apa-apa, itu namanya darurat itu, karena kita ngejar apa nih, ngejar yang wajib ya, itu jamaah. Ba'diyahnya nanti 4 sama 2 tambahin. Apanya tuh? Ba'diyahnya. Fatihahnya? Ba'diyah. Oh ba'diyahnya? Iya ba'diyahnya sama. 4 sama 2 gitu. Ya nanti di sini nih ba'diyahnya nih ada yang bilang itu tuh ya. Nah ya 2 rakaat sini katanya, ada yang 4 gitu ya. Nah gitu ya ba'diyahnya ya gitu. Nah kalau yang ditekan nih qobliyahnya ya, qobliyahnya tuh 4 rakaat gitu ya. Nah kalau kita kepepet tuh udah orang buru qomat, nah ya kita singkatin aja dah 2 aja, aturan kita umpama ya 4 niatnya 4. Nah kemudian orang lagi udah niatin apa 2 aja gitu, 2 salam dah gitu. Nah, ntar yang 2 ya jangan nggak kerjain ya, ntar habis zohornya tuh lagi ba'diyahnya ya kerjain gitu. Itu karena kepepet ya, uzur tuh namanya. Nah kalau punya waktu sih lama kerjain 4 ya, jangan 2 gitu ya. Tuh ya nilainya nih ya gitu, yang kita lihat nih upenya gitu ya, jangan lihat capeknya ya. 4 rakaat berapa capeknya ya. Ini upain itu 70.000
Malaikat. Kalau orang aja kita suruh kagak nggak bisa gitu begini. Gak usah sih 70.000 orang, 70 orang aja kan susah kita suruhin. Ya, kita kumpulin gitu. Ya, suruh doain kita gitu. Kalau nggak diupain mau nggak? Ya, itu ya. Tuh ya 70.000 malaikat tuh yastaghfiruna lahu ilal laili. Dia mintain istighfar tuh, mintain ampun buat kita nih yang sholat itu sampai malam. Ya bukan waktu itu aja, sampai malam. Ya gitu berarti tuh dosa-dosa kita tuh yang selama di kita habis bayang zohor ke sono, dosa-dosa kecil yang kita kerjain tuh baik sengaja nggak sengaja itu udah Allah ampunin udah. Ya biasanya kalau begini tuh Allah pelihara matanya tuh, ya gitu untuk lihat yang diharamin, kupingnya dengerin yang apa tuh, ya yang diharamin, gitu Allah pelihara. Ya karena malaikat tuh udah mintain ampun, ya gitu orang itu bersih, ya daripada dosa. Nah jadi nggak bisa berbuat lagi tuh. Jadi kalau diberbuat juga nggak ini. Kalau denger nanti cuma kedengeran yang nggak dosa namanya. Ya jadi ada orang nih lagi ngobrolin orang, mau ceritain orang. Jadi kita sepintas saja dengerin udah pas sudah gitu. Nah itu yang begitu nggak dosa. Atau kita ngelihat gitu, ngelihatnya ya yang sepintas saja gitu ya. Nah tuh gitu ya. Tuh ini kalau nggak dikerjain rugi banget ini. 4 rakaat sebelum Zuhur, ingetin ya, apalagi buat kita ini yang udah ya, ya, waktu kita kan udah tinggal dikit gitu ya. Ya orang kalau udah 40 tahun ke sono tuh berarti udah harus itu udah mesti banyak kan doang yang Nabi bilang tuh man balagha arba'ina sanatan walam ya beghlib khairuhu ansarihi falyatabawa maknaduhu alan nar ya. Gitu kata Nabi itu siapa orang yang udah sampai umur 40 tahun kebaikannya belum menang daripada kejahatannya berarti siap-siap aja masuk neraka gitu kata Nabi. 40 tahun ya 40 tahun karena kan orang udah umur 40 tahun gitu kalau nggak biasain tuh kerjaan lah sulit ya gitu udah 40 tahun gitu kita nggak biasain saya naik sunun banyak orang udah tua-tua pada ogah kan gitu. Nah itu kan karena dari udah waktu sebelumnya dia umur yang lanjut sekarang dari masih umur 40 tuh ya. Nah dia tuh masih pora-pora aja. Ya nggak kerjain tuh yang sunnah yang apa gitu. Nah begitu masuk umur 50 begini udah bikin males. Gitu ya. Ini Nabi udah ancam kan begitu. Man balagha arba'ina sanatan ya gitu walam yaglib khairuhu ansarihi fal yatabawa maqadahu alan nar. Siapa orang yang umur 40 tahun belum menang kebaikannya dari kejahatannya siap-siap dah ya buat nempatin neraka ya. Nah itu juga dalam hadis Nabi kata tuh lagi siapa orang yang udah umur 40 tahun kebaikannya belum menang dengan ya kejahatannya ya gitu apa tuh ya. Nah, apa tuh setan tuh tandain tuh orang itu. Ya kata setan tuh bi abi wajhin la yupli. Nih muka yang begini nih, congoran yang begini nggak bakal selamat tadinya. Itu setan. Ini udah ditandain tuh, dicontreng gitu. Iya. Mau begitu. Iya. Nah, ya sayang ya. Ya kalau orang udah kita nih yang udah ini ya yang namanya muhafazah tuh jagalah ya yang sunah-sunah begini nih. Ya, ini kan sunat rawatib termasuk sunat yang paling tinggi derajatnya ya di sisi Allah tuh gitu ya. Ini jangan malas-malas kalau yang namanya qobliyah, ba'diyah. Ya jangan dengerin orang-orang yang ngomong tuh yang katanya nggak ba'diyah, qobliyah tuh ada yang nggak ada kan kayak nanti maghrib ya, isya nggak ada qobliyahnya. Jangan dengerin yang begitu. Kita dengerin yang orang yang nyuruhin aja. Itu tuh orang yang mau apa tuh ya, sampai setan untuk godain gitu supaya jangan kerjain. Gitu. Jadi jangan dengerin yang begitu. Nggak usah kalau kita ini udah begini-begini udah tua-tua jangan pakai nyari-nyari emang dalilnya apa gitu, nggak usah dalil, kerjain aja udah. Gitu. Asal ada perintah hampir lagi ulama. Nah, kita kan kalau mazhab Imam Syafi'i itu qobliyah ba'diyah itu penting. Ya kita ikutin aja. Gitu, nggak usah nyari dalilnya. Ada dalil begini-begini. Ya udah jangan jadi dengerin. Itu sih orang yang tukang main dalil dan juga males ngerjainnya. Gitu. Ya kalau orang yang main-main hadis begitu tuh termasuk orang yang paling malas untuk ngerjain yang sunnah. Karena apa? Dia berpedoman kepada apa? Hadis. Berdasarkan hadisnya lemah dia nggak kerjain. Kan gitu. Ya, hadisnya lemah nih nggak dikerjain kan gitu. Nah iya, giliran hadisnya kuat, dia yang nggak kuat.
dia yang lemah, nah, gitu. Itu ya, nanti kok gitu ya, tuh ya nilainya nih tuh. Nah ini wafil hadisi indal khatibi al Baghdadi, dan di dalam hadis lagi nih ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam al Khatib al Baghdadi nih, an Anasin, dari Anas bin Malik ya, kata Rasulullah bilang begini, man shalla qabla zuhri arba'an, tuh ya Nabi bilang, Anas riwayat Anas itu 4 ya. Siapa orang yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat, ghufira lahu zunubuhu yaumihi zalika. Ya. Nah, siapa orang yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat, diampunin bagi orang itu dapat dosanya pada hari ini itu. Ya, hari itu yang dikerjain tuh katanya ya, yaumi zalika. Gitu ya, pada hari tersebut tuh. Ya, jadi kita kerjain nih gitu, ntar nih hari Sabtu. Nah itu dosa kita di hari Sabtu itu Allah ampunin semua katanya, gitu ya. Itu hadis riwayat Anas ini. Nah wani Tobroni ya, dan dari riwayat hadis Imam Tobroni an rajulin, dari seorang laki-laki al Ansori ya, orang Ansor nih. Nah kata Nabi, man shalla qabla zuhri arba'an kana ka'adli raqabatin min bani Ismaila. Siapa orang yang sholat sebelum zuhur 4 rakaat, dia dapat nilai sama seperti dia membebaskan budak-budak dari keturunan Nabi Ismail. Ya, jadi kita betul sholat 4 rakaat dapat pahalanya sama seperti kita bebasin budak keturunan Nabi Ismail. Ya, gitu ya. Nah, ya budak berapa duit belinya? Mahal. Ya, gitu ya, dapat nilai itu. Artinya kana sawabu zalika misla sawabi itqi nasamatin min bani Ismail bin Ibrahim al Khalil alaihi wassalam. Artinya dia dapat pahalanya itu seperti dia membebaskan budak keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim al Khalil alaihi wassalam. Itu ya. Oh ya. Memerdekakan budak ya berat, termasuk kan yang Allah bilang paku rokobatin au it'amun ya, Allah bilang tuh ya pala ketahamal akobah, kamu ya nggak bisa mengerjakan sesuatu kerjaan yang berat itu. Apaan tuh kerjaan yang berat nih dikerjakan? Nah itu kata Allah paku rokobatin ya, merdekakan budak ya. Zaman dulu tuh budak ya orang buat kebanggaan ya, jadi sebelumnya zaman Rasulullah tuh dari zaman dulu dah, Nabi Ibrahim terus ke bawah, itu budak-budak buat kebanggaan. Soalnya apa? Ya, semakin orang itu banyak budak, semakin nilainya tinggi, kaya dia. Gitu. Ya, karena apa? Budak itu kan bisa suruh kerja. Hasil dari kerja budak itu buat tuannya. Nah, ini kalau dia punya banyak kayak kita sini, kalau umpama kayak punya tukang jahit banyak dah. Iya, kalau kita banyak punya tukang jahit, ya berarti nunjukin apaan tuh? Ya duit kita banyak, kalau tukang jahitnya mana tuh? Gitu ya, ini banyak yang jahitnya banyak tuh. Oh, kan jahitnya ada 100 umpama gitu. Wah, berarti kan ya sehari sekudi aja udah 100 kudi kan gitu. Berapa duit untungnya kan gitu. Nah, udah bisa kehitung kan gitu. Belum upahnya, belum ini. Wah, dia berarti duitnya kan. Nah, gitu juga budak. Nah, kalau budak tuh dia kan nanti kerja duitnya buat tuannya. Ya, sedapat banyak didapat gitu. Ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita mau bebasin tuh, bebas begitu. Dia nggak bakal jual murah kan? Dia dijual mahal. Hanya si apa tuh Bilal bin Rabah aja kan tuh, ya yang pengazinnya Rasulullah itu kan ditebus tukar tambah dengan tebusan berapa ribu dinar tuh. Ya tambahannya. Jadi udah tukar tuh, budaknya tukar, ya jadi tukar tambah. Kasih duit tuh. Ya. Gitu, ya. Mahal gitu ya. Oh, ya. Tuh ya, jadi kalau kita tuh sholat 4 rakaat nih ya sebelumnya zuhur, nah itu udah dapat nilai begitu ya. Nah ya, jadi pertama tuh hadis Nabi bilang ya syaratnya tuh kita kerjain ya rukuk sujudnya dan bacaannya biar sempurna
gitu. Nah itu dapat nilai ya apa tuh didoain oleh malaikat, dimintain ampun oleh 70.000 malaikat sampai malam gitu ya. Nah ya itu nilai tinggi sangat sekali ya. Hanya ya pasanglah niat kita pengen kerja ini yang begini ya. Jangan kita tinggal terus gitu sampai akhir hayat kita gitu. Ini kerjaan yang ya kerjaannya ringan tapi nilainya ini yang perlu dicari gitu ya. Apalagi kita tenaga kita udah mulai ya kan udah lemas udah ngapanya kerjaannya ringan tapi upahnya gede gitu ya. Jangan yang kita cari kerjaannya banyak upahnya dikit ya, itu ya kurang cerdas tuh orang gitu ya. Nah ya kalau kita kan udah tinggal sisa-sisa umur begini ya, kita apa tuh harus cari yang bisa pulang modal kan gitu ya, supaya modal kita nih pulang umur kita yang udah kita buang banyak tuh. Nah ya jarang kita yang kemarin kita kosong gitu buat sono jalan sini jalan sono kemana kan gitu kan kosong tuh. Nah ya sekarang kita ganti nih dengan mungkin nih ya siapa tahu bisa jadi pulang modal kan. Nah, ya, dengan nilai yang gede nih, kerjaannya ringan, kecuali kalau kerjaannya suruh kerjain semalaman suntuk, wah berat nih. Ini kerjaan teman ya paling ya kalau mau makan ya kita lamaan dikit ya 10 menit kali kan gitu. Enggak kali agak nampak rokaat dan gitu ya. Apalagi surahnya yang kita baca, nah ayat kursi kan kita baca kan kita udah hafal. Kalau udah hafal begitu kan lancar gitu ya, kecuali sih surahnya yang baru yang kita masih ya mikir-mikir gitu. Nah tuh ya gitu tuh. Nah kemudian summa sholil fardha ma'al imami, kemudian setelah kamu sholat nih ya qobliyah, nah sholatlah kamu sholat fardu bersama imam jamaah nih, bijamaatin dengan berjamaah. Nah setelah selesai itu sholatnya zuhur berjamaah, summa sholli ba'dal fardi. Nah nih kemudian sholatlah sesudah sholat fardu rakaataini, tuh ya 2 rakaat. Di sini bilangnya nih ba'diyahnya nih ya, ba'diyah zuhur, ntar ada riwayat yang 4 ya gitu ya. Nah ya gitu 2 rakaat nih gitu. Fahuma minar rawatibil muakkadati, yang 2 rakaat ini termasuk sunat muakkadah, sunat yang muakkad itu ya, karena sunat rawatib itu dibagi 2, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad, ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Yang dikatakan kuat yang gimana? Yang Rasulullah nggak pernah tinggal. Kalau yang namanya itu muakkad, Rasulullah tuh nggak pernah tinggal, baik dalam keadaannya musafir atau nggak musafir ya. Rasulullah tuh nggak pernah nggak tinggal ya, nggak pernah tinggal gitu, kerjakan Rasul. Nah kalau yang ghairu muakkad itu sewaktu-waktu Rasulullah nggak kerjain, dalam keadaan kepepet, dalam keadaan peperangan ya gitu, atau musafir. Nah ya Rasulullah tuh yang ghairu muakkad nggak dikerjain. Nah ya tapi kalau yang muakkad itu biar gimana Rasulullah kerjain gitu ya. Nah gitu ya, berarti muakkadat tuh ya, asabitati ay alwaridati, yang warid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah ya jadi yang 2 rakaat ini yang muakkad, yang ba'diyahnya nih ya. Nah kemudian di sini dikatakan wazid ba'dahuma rakaataini ghairu muakkadataini, kemudian tambahin tuh ya sesudah 2 rakaat yang ghairu muakkad katanya. Nah gitu ya, tambahin lagi 2 rakaat tuh ya, jadi berapa dah tuh ya, jadi 4 juga kan. Jadi yang 2 rakaatnya muakkad, yang 2 rakaat lagi ghairu muakkad gitu ya. Nah kenapa li hadisin, karena berdasarkan hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim an Ummi Habibata an yamin man hafaza ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu alan nari.
ai mana'ahu min duhuliha. Tuh, ini hadis. Ya, jadi disuruh tambahin tuh. Jadi abis zohor, jadi nyamuk akarnya 2, ya, yang dua. Nah, tambahin lagi katanya 2 lagi, ghairu muakkad. Nah, ini katanya nih nambahin yang 2 lagi, jadi 4 itu. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, ya. Ini perawi-perawi hadis-hadis yang kuat nih. Nah, ditambah lagi Imam Hakim 5 perawi hadis tuh. Ya, jadi dalam kalau kutubus sittah tuh itu kan Bukhari, Muslim. Nah, ini Bukhari, Muslim nggak ikut dalam riwayat ini. Nah, jadi yang riwayatkan tuh Abu Daud. Karena kalau kutubus sittah kan yang 6 tuh. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah 6. Nah, ini Bukhari, Muslim nggak ada gitu. Nah, jadi diriwayatkan nih hadis oleh Abu Daud, Imam Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, ditambah Imam Hakim. 5 perawi hadis nih yang kuat-kuat. Nah, ngapain tuh suruh nambahin berdasarkan hadis nih? Nabi katakan apa tuh? Ya, ini hadis an Ummi Habibah, dari istrinya Nabi, Ummu Habibah tuh. Nah, Nabi bilang begini, kata Ummu Habibah tuh, man hafaza ala arba'in, ya, qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Siapa orang yang menjaga, melihara, ya, artinya kita jangan sampai tinggal. Nah, apa tuh? Ya, dihafazah tuh arba'in qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, wa arba'in qabda'aha, dan 4 rakaat lagi sesudah zuhur. Ya, jadi kalau kita sembahyang sunatnya nih sebelum zuhur ya 4, sesudah zuhur 4. Ya kan jadi 8 tuh. Banyak banget. Ya, tambah zuhur 4 lagi jadi berapa? 12. Wah, kecapean. Ya, jangan liatin kerjaannya, liatin upahnya aja dah gitu. Kalau kita liatin upahnya jadi semangat, biar kata capek juga kan. Ya, kalau upahnya gede kan. Ya. Nah, tuh ya, jadi Nabi bilang nih, siapa yang kerjain 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, itu apa tuh balasannya? Haramahullahu 'alan nar. Allah haramin dia itu untuk masuk neraka. Jaminan kan? Bisa digabungin, bisa. Hah? Yang ada itu bisa digabungin. Bisa digabung. Iya, jadi boleh sekaligus 4, boleh juga 2-2. Gitu. Ya, kalau kita kerjakan 2-2 lebih afdal. Karena apa? Kalau lebih 2-2 ya berarti nilainya banyak kan. Ya, ada baca doa iftitah kan gitu kan. Itu ada tasahudnya 2. Nah, kan gitu nilainya lebih banyak, lebih bagus. Nah, kalau kita mau 1 aja langsung 4 nggak apa-apa, boleh. Gitu. Ya, kalau kita masih sanggup, masih kuat, ya bisanya 2-2 aja. Ya, selama kita masih kuat, ya masih punya kemampuan, ya kerjain tuh nyari untung biar banyak gitu. Ya, jangan dikit aja, masih mampu kerjain 2-2 gitu. Ya lagi juga kan kalau kerjain 2-2 enak manaan. Ya, istirahat dulu 2 kan. Ya, salam-salam kan bisa ya dulu, ya. Ya enggak langsung mesti nyambung, enggak. Mau minum dulu juga kan boleh, enggak jadi batal. Gitu. Nah, habis itu ya 2. Nah, ya baru kerjain lagi 2 gitu. Ya. 4 kan gitu. Tuh ya, nilainya apa nih? Ya, kata Rasulullah tuh, siapa yang jaga nih 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum sesudah zuhur, Allah haramin dia tuh untuk masuk neraka. Artinya mana'ahu min duhuliha. Allah cegah dia tuh, ya, gitu ya. Ya, Allah jagain ya dia itu untuk masuk neraka. Nah, kita selalu berlindung, ya, minta supaya jangan masuk neraka. Yang begini nggak mau kerjain, ya, gimana dah? Ya, ini kalau kita pengen tuh nggak jangan apa masuk neraka, ini kerjaan. Ini janji Nabi nih, hadisnya kuat, gitu. Nanti aja Ami kalau kita mati gitu, kalau dia mau masuk neraka itu kerjain begini, boleh kita debat sono. Ya Rob, lah kan kata Nabi, ya, yang hadisnya diriwayatin, ya, oleh Imam Abu Daud, Tirmizi. Nah, boleh kita debat sono. Kok saya dimasukin ke neraka? Kan gitu, ya, boleh kita lawan gitu. Nah, ntar kalau memang dimasukin neraka ada yang lain mungkin gitu. Gitu, saya sudah kerjain kan gitu, kata Nabi tuh,
sama hadis ya, orang yang kerjain 4 rakaat sebelum dan sesudahnya, nah dia nggak bakal masuk neraka. Kok ngapa saya dimasukin neraka? Nah gitu ya. Baca lagi aji benar. Allahumma ajini benar. Iya, ajinar baca aja, kok nggak apa-apa baca juga gitu ya. Nah ada punya waktu kesempatan gitu baca. Ya kalau kita selalu berlindung dari api neraka, Manurika itu bilang dia itu bebas dari aku katanya gitu. Nah ya, nah itulah ya. Jadi nilainya nih ya, jadi kita lihat tuh gede tuh ya. Nah gitu ya, jadi apa Allah pelihara tuh daripada masuk neraka. Qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali nih ya, wa yustahabu ayyaqra'a fi hadhihin nafilati ayatal kursi wa akhir suratil baqarah. Nah nih ya, kata Imam Ghazali disunatkan dalam ya salat ba'diyah nih ya. Jadi ba'diyah zuhurnya nih yang 4 rakaat itu kata Imam Ghazali dianjurkan untuk membaca ya, nah, ayat kursi dengan akhir Baqarah ya. Yang dikatakan akhir Baqarah tuh amanah Rasul, enggak jadi walillahi gitu ya. Nah gitu tuh akhir Baqarah gitu ya. Jadi 2 ayat akhir Baqarah tuh amanah Rasul sampai akhir. Nah ya dianjurin tuh katanya nih, kata Imam Ghazali ya. Nah kuat kan. Jadi kita membayang ba'diyah zuhur, rakaat pertama kita baca ayat kursi, nah rakaat kedua kita baca amanar Rasul. Nah nanti rakaat yang kedua lagi tuh berikutnya begitu juga gitu, ayat kursi dengan amanar Rasul tuh ya. Gitu ya, kerjain dah ya, mudah-mudahan ya kita dapat nih doa dari Nabi gitu ya, anjuran dari Nabi tuh kita ya. Nah habis itu ya, jadi ini anjuran untuk ya sholat nih zuhur. Jadi sebelum kita sholat zuhur, jadi disunatkan bayang qobliyah zuhur 4 rakaat. Nah kemudian kita sholat zuhurnya tuh yang wajibnya. Nah setelah itu kita kerjakan yang ba'diyahnya juga 4 rakaat gitu ya. Jadi bukan 2, tapi boleh 2 tuh tadi yang dibilang 2 itu adalah yang muakkad. Nah yang 2 lagi khairu muakkad. Nah jadi kita gabungin jadi 4 juga gitu. Nah berdasarkan hadis nih tadi tuh ya, yang riwayat Abu Daud tuh 5 orang perawi hadis. Nah itu ya mengatakan Rasulullah tuh bilang gitu. Ini hadis yang ya yang diriwayatkan oleh 5 orang ya apa nih perawi hadis ya, berarti hadis ini sahih gitu ya. Karena yang satu kan Imam apa tuh Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Nah itu termasuk hadisnya sahih tuh ya gitu ya. Jadi boleh buat dalil gitu ya tuh ya. Islah ya. Nah kemudian abis zuhur ngapain dah nih gitu ya, udah habis bayang dah tuh zuhur udah, ba'diyahnya udah ya, waktu masih lama nih ya ke asar ya. Ngapain lagi ya, zuhur kan hampir lagi sekarang ya gitu ya, jam apa tuh ya, jam 11.40 ya zuhur gitu, setengah 12 lewat 10 menit zuhur. Nah kan gitu kan. Nah nungguin asar jam 3 kurang 10 kan lama tuh ya, 3 jam ya kita pakai dah tuh buat bayang sunatnya begitu ya. Nggak hampir setengah 1 udah selesai ya gitu ya, udah selesai. Nah habis itu setengah 1, dari setengah 1 dah nyampe jam 3, setengah 3 ngapain. Nah di sini katanya wala tastagil ilal asri, jangan kamu sibuk ya sampai waktu asar itu illa bita'allumi ilmin, kecuali dengan belajar ilmu ya, belajar dah ya gitu. Nah belajarnya gimana? Imma bil huduri indal mudarrisi au bi mutala'ati kutubin ya. Itu belajarnya ada kalanya dengan hadir kepada guru ya gitu, ngaku itu tuh, atau dengan mutalaah kitab, baca kitab. Itu namanya belajar ilmu, sibuk dengan ilmu ya. Ini kalau ada pengajian habis zuhur gitu, habis zuhur ada pengajian tuh nyampe asar, nah hadir lah ya. Tapi alhamdulillah kita nggak pernah ada
Iya, nggak pernah ada kita di sini yang namanya ngaji tuh habis bayang zohor ke asar gitu, nggak pernah ada kan? Iya, kalau diadain kan pada ngomel. Hah? Iya, waktunya kerja, waktu tidur, ya dikata nih, ya nyalain apa? Iya, soal adab, sama guru-guru yang dulu, gitu, guru yang dulu aja kagak, ya, nggak ngajar begitu. Ada dah macam-macam, memang orang yang nggak demen begitu. Dia nggak tahu tuh, ya. Harusnya kan gitu, nanti yang begini gunain kan, ya gitu, ya nggak ada masjid kita gini, mesti kan dia ada tuh, ya gitu, habis bayang lohor tuh, yang mau ngaji ngaji, yang mau pulang pulang aja, yang mau tidur tidur aja, seharusnya kan kasih aja kebebasan, dicela, ya, gitu, ya dicela, gitu nih, gitu, ya dianggap nggak sama. Nah, kalau agama tuh ngikutin begitu, ini kita di mana coba dah? Ya, nggak bisa dapat gitu, nggak bisa. Ya, gitu. Ya, oh ya. Nah ya, jadi tuh kalau abis zohor atau ke asar, nah itu kita sibuk untuk apa? Ya, nah itu untuk cari ilmu, ya dengan hadir atau dengan mutalaah kitab nih. Ini yang bisa, ya baca kitab tuh yang bisa tuh. Atau juga kalau enggak gitu, kita ngapain lagi nih, ya mau ngaji kagak ada yang buka pengajian, mau baca kitab kagak bisa, ngapain? Wa'i'anati, ya wa'i'anati muslimin, dan bantuin orang muslim dah, ya sibukin diri kita, ya. Jadi habis bayang zohor ke asar ngapain? Bantuin dah, ya bantuin orang kerja, ngapain kek gitu, ya orang muslim. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Artinya Allah tuh ada dalam pertolongan hambanya selagi hamba itu menolong, ya saudaranya. Ya, jadi kalau kita tolongin saudara kita, teman kita nih, ya itu nanti Allah tolongin kita, ya. Madamal abdu fi auni akhi. Wal makna pengertiannya, wallahu mu'inun lil abdi, Allah itu bantuin hambanya, ya, ka'ianatan kamilatan, dengan bantuan yang sempurna. Madamal abdu mu'inan li akhihi, selagi hambanya itu bantuin saudaranya. Jadi kalau kita tolongin, kita bantuin teman kita, saudara kita, lagi kesibukannya apaan nih, gitu. Nah nanti Allah tuh benar-benar bantuin kita dalam, ya bantuan yang sempurna Allah kasih, gitu. Ya bantuin, nggak minta upah enggak. Ini gitu bantuin minta upahin. Itu tolongin aja, ya. Gitu. Dia ada sibuk apaan nih, bantuin dah, kerja apaan gitu, ya. Itu sambil nungguin waktu asar gitu. Dan udah kira-kira deket asar, wah udah setengah 3 nih, ya mesti pulang bang asar, siap-siap. Nah udah gitu, ya. Ya. Atau juga kalau nggak bantuin orang apaan? Au qiraati Qur'anin, atau baca Quran dah, ya. Jadi mau ngaji nggak ada tempat pengajian, mau baca kitab nggak bisa, nolongin orang siapa yang ditolongin, kan gitu, ya. Nah ngapain dah? Ya udah baca Quran dah, gitu baca. Nah kalau baca Quran juga enggak, apa lagi? Ausain fi ma'asin litasta'ina bihi, atau berusaha dengan satu kerjaan untuk membantu kehidupan dia. Ya, jadi buat kebutuhan kita cari dah untuk cari rezeki buat kita nih, gitu. Jadi habis zohor tuh apaan kira-kira, ya gitu. Kalau yang jahit, nah ya yang ngelipetin, gitu, motong. Nah itu kerja dah, ya apaan buat bantu kehidupan kita nih, gitu, ya. Nah bihitu fil ma'ail ma'asi, jadi untuk membantu kehidupan kita nih, gitu, ya. Nah gitu, ala dinika, atas agama kamu, ya, artinya supaya kita punya penghasilan, penghidupan, rezeki ini, ya, menjaga agama kita, gitu, ya. Nah gitu ya, dinika aypuno nil khairi, gitu, artinya dengan macam-macam kebaikan dah, gitu, ya.
Ya jangan sampai kita nggak punya. Kalau kita nggak punya tuh nanti kita jadi jual agama gitu. Jadi bijak juga minta-minta kan, itu jatuhin ya nah diri kita. Nah jadi kita kalau udah begitu cari dama isah buat kehidupan kita nih. Kita perlu makan, perlu apa, sampai lagi kita punya keluarga ya. Nah ya perlu dah tuh kita cariin buat makan apa gitu ya, gitu ya. Kerja dah apaan ya yang kiranya bisa menghasilkan ya nah harta tuh ya buat apa bertahan hidup gitu ya, dan juga menyelamatin agama ya. Jangan sampai kita minta-minta. Kalau kita minta-minta tuh agama kita jadi nggak selamat ya, karena tercela kan. Kalau kita minta-minta kan tercela gitu ya, nggak boleh ya, gitu ya, jagalah ya. Gitu ya. Nah, kita ya ya dinikah tuh ai pununil khair wantizar itu ya gitu ala dinikah ai pununil. Nah wakun jadilah kamu pintizari sholati mu'takipan, jadilah kamu ya diri kamu nih, jadiin diri kamu untuk nungguin sholat itu dalam keadaan iktikaf gitu ya. Nah, pamin pada ilil a'mal intizarus shalah ba'da shalah. Ya, yang termasuk tuh ya, kerjaan yang paling afdal yaitu nungguin sholat ke sholat. Ya, artinya dari sholat kita dari sholat ke sholat gitu ya. Kalau bisa tuh gitu ya, dari waktu zuhur ya kita nggak kemana-mana, nungguin waktu asar. Ntar dari asar kita tungguin ke maghrib kan itu, maghrib ke isya gitu ya. Nah ya, nah kalau kita tuh kelamaan ya ada punya kerjaan, nah sebelumnya masuk waktu kita udah stop dah ya dari kerjaan kita gitu, kayak tadi zohoran gitu ya. Jadi sebelumnya zawal gelincir masuknya zohor, nah kita udah siap dah, udah wudu, udah apa, nah gitu ya. Nah kalau kita bayang jamaah dekat masjid ke masjid, nah yang dulu kan gitu. Nah asar begitu juga, jadi kita nungguin nih dari zohor ke asar. Nah kira-kira asar tuh jam 3 kurang 10 menit. Nah ya setengah 3 udah siap dah ya, kita wudhu apa semua gitu ya. Nah tuh ya, nah gitu. Nah jadi kita tungguin tuh asar. Nah itu termasuk minar ribat ya, sama seperti orang yang jaga musuh di medan perang, dapat pahalanya tuh, pahala ya orang yang mati syahid itu ya, itu intizar sholat tuh gitu. Nah gitu ya, gitu tuh. Nah bicara salah, nah ya pada salah waka nazalika sunnatas salafi, yang demikian itu kerjaan ya sunnah salafus soleh, itu yang dikerjakan oleh ya ulama salafus soleh tuh gitu. Nah kemudian udah masuk nih waktu asar, ngapain? Summa sholli arba'a raka'atin qoblal asri. Ya, kemudian sudah masuk waktu asar, nah sholatlah 4 rakaat sebelum asar. 4 lagi, bukannya 2, kan ada yang ngerjain 2 tuh. Asar jangan. Ya, kalau asar ini termasuk ghairu muakkad. Ya, nggak ada muakkad, nggak ada ghairu muakkad. Kalau zuhur tadi dibagi 2, ada muakkad, ada ghair muakkad. Nah, kalau asar emang 4-4-nya nih ghairu muakkad. Nah, tapi nilainya tinggi gitu ya, lihat di sini. Nah, ya gitu tuh. Ba'da jawabil muadzini, sesudah jawab azan tuh. Bayang dah 4 rakaat sebelum asar. Ya, wahiyya pahiya ay arhazihil arba'ah. Ya, maka ini yang 4 rakaat nih sebelum asar sunnatun muakkadatun. Ini juga termasuk sunat muakkadah. Ya, ai min haitsu raja'ud dukhuli fi da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-atiyah. Ya, jadi dianggap tuh sembahyang 4 rakaat sebelum asar itu muakkad karena apa? Karena mengharapkan doanya Nabi. Nabi doain. Ya, jadi kalau kita nggak kerjain 4 nggak dapat doa Nabi. Nah, apa tuh? Ntar sini ada tandanya ya. Nah ini ya, raja dukhuli fi dakwati Nabi, karena mengharapkan supaya masuk kita dalam doanya Nabi nih, masuk bilangan yang doain Nabi al-atiyah. Fa inna da'watahu tustajabu la muhalata, karena doanya Nabi itu ya
enggak ditolak katanya, udah pasti mustajab. Nah kalau doa Nabi yang doain udah pasti mustajab gitu ya, doanya tuh nggak tertolak gitu ya. Nah ya nggak muhalata ya gitu, muhalata la min haitsu muwazabatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini sholat yang 4 rakaat sebelum asar itu bukan Rasulullah tuh terus menerus tuh ngerjainnya katanya. Fa'innahu lam yuwazib ala sunnati qoblal asri, karena Nabi nggak memudawamakan, nggak memantapkan sholat 4 rakaat sebelum asar ya. Nabi nggak mantepin tuh kalau lohor tadi, nah Nabi kerjain tuh ya, mantepin itu. Kalau asar enggak nih katanya gitu ya. Nah Nabi itu nggak muazabakan 4 yang sunnah ini qoblal asri, kamuazabatihi ala rakaataini qabla zuhri, seperti Nabi memantapkan tuh ya sholat 2 rakaat sebelum zuhur. Kaza fil ihya'i, begitulah yang dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Walizalika kanat hazihil arba'atu, dengan demikian ini katanya, nah jadilah yang 4 rakaat ini minar rawatibi ghairal muakkadi, itu jadi masuk bilangan sholat muakkad yang enggak sholat rawatib yang enggak muakkad gitu ya. Jadi tetap juga sholat rawatib tapi yang ghairu muakkad gitu. Nah gitunya. Inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i ini, kama apa dahul Azizi, sebagaimana diberikan pengertian oleh Imam Al-Azizi. Nah, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda. Nah ini doa Nabi nih yang diharapin, supaya kalau kita kerjakan 4 rakaat kita masuk dalam bilangan doa Nabi nih yang didoain sama Nabi. Nah apa Nabi bilang nih? Rahimallahum ra'an wa fi riwayatin abadan, itu dalam riwayat rahimallahu abdan. Nah dalam riwayat rahimallahu ra'an shalla qabla shalla arba'an qablal asri, artinya Allah berikan mudah-mudahan, nih doanya Nabi katakan rahimallahu, mudah-mudahan Allah beri rahmat kepada seorang hamba yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Itu Nabi doain, mudah-mudahan ya orang yang ngerjain 4 rakaat sebelum asar Allah berikan rahmat. Itu didoain sama Nabi. Masa ogah ya, itu ya Nabi bilang tuh rahimallah, Nabi doain tuh kalimat doa iya ya, rahimallah, mudah-mudahan. Orang aja doain gitu mau ya, orang biasa itu. Hampir lagi Nabi yang doanya itu tadi bilang doa Nabi nggak diterima, udah pasti ya. Kalau kita kerjain 4 rakaat ya berarti kita masuk dapat doa Nabi ya. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita nih yang ngerjain ya 4 rakaat sebelum asar. Jangan 2, kan ada orang yang ngerjain 2 aja. Kalau 2 nggak masuk itu. Nabi bilangnya berapa? 4 tuh Nabi bilang rahimallahum ra'an shalla arba'an qoblal asri. Ini hadisnya rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban an Ibni Umar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Ibnu Umar. Ya, hadis sahih ini. Ya. Gitu ya. Karena Imam Tirmidzi ya dalam Kutubus Sittah bilangannya gitu. Ya. Nah, tuh ya. 4 rakaat. Nah, surahnya apaan? Nabi sini nggak bilangin. Kalau surahnya tuh, nah ulama tuh, ya. Nah, bilangin surahnya kalau kita sembahyang asar nih, qobliyah asar tuh yang 4 rakaat. Kalau asar tuh boleh nggak pakai qobliyah, jadi usolli sunatal asri. Kalau zohor mesti bilang qobliyah zuhri. Ya, kalau kita bilang nggak qobliyah zuhri nggak jadi sunat rawatib. Ya, gitu, karena zohor tuh ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau yang ada qobliyah ba'diyah mesti disebut tuh qobliyahnya ba'diyahnya. Nah, tapi kalau yang asar kan nggak ada ba'diyah. Nah, boleh tuh dengan sebutan aja usolli sunatal asri. Itu ya 4 rakaat. Nah, atau subuh tuh yang nggak ada qobliyah ba'diyahnya juga usolli sunatas
subhi gitu. Nah kalau maghrib isya itu ada qobliyah ba'diyah. Nah itu disebut qobliyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya gitu. Zohor qobliyah zohor, ba'diyah zohor gitu ya. Nah di sini katanya tuh ya, di sini nggak dibilangin apanya nih surahnya. Nah surahnya tuh ulama bikinin apa? Kalau surat asar, nah itu kita baca pertama, rakaat pertama izazul, yang kedua wal adiyat gitu. Nah yang ketiga al qari'ah, nah yang keempat ya, nah apa ya, al hakumut tuh ya, itu 3-4 surat tuh berurut gitu tuh kalau ya. Nah ya asar tuh mau 2 bagus, lebih bagus ya, 4 juga jadi boleh gitu ya. Jadi 4 rakaat sebelum asar ya, boleh 2 boleh 4 sekaligus. Nah surahnya itu ya. Nah karena nggak hafal yang gitu ya, yang hafal aja dulu dah ya. Hafalnya kuliah sama kulhu ya baca gitu ya, masa nggak hafal tuh surat-surat pendek gitu ya, baca izazul. Ya kalau nggak hafal ya hafalin ya. Pemain bola aja banyak banget orangnya, lebih dari 24 hafal ya, masa apa tuh baca apa izazul teman 8 ayat nggak hafal ya. Izazul kan teman 8 ayat gitu. Nah pemain bola 20 lebih kita hafal itu ya gitu ya, jangan gitu. Jadi mesti itu ya. Nah ini 8 ayat hafalin dah gitu ya gitu ya. Nah ya ijazul wal adiyat ya, al qari'ah ya, terus ya al hakumut. Nah itu ya, itu surahnya tuh ya yang dianjurin oleh ulama gitu ya, biar tertib. Jadi kita kerjanya tuh biar sempurna ya, kita ittiba kepada Rasulullah, ittiba kepada ulama gitu ya. Emang kita disuruhin kan itu ya, Nabi suruh kan akrimul ulama gitu kan, hormatin ulama, fa innahu warasatul anbiya. Ulama itu ahli waris Nabi. Paman akramahum faqad akramani. Siapa yang hormatin ulama, berarti dia hormatin Nabi. Nah kalau kita hinain ulama ya berarti kita hinain Nabi. Orang yang hinain Nabi berarti hinain Allah itu ya. Oh ya. Nah jadi kita tuh biar sempurna ikutin dah apa yang Nabi suruhin. Nabi suruhin 4 rakaat. Nah sekarang ulama suruhin baca surahnya apaan. Nah kita kerjain ini ya. Nah ya kan, jadi nanti mudah-mudahan kalau kita mati kita ada di masuk di barisan dia tuh ya, barisan para ulama itu kalau kita ikutin. Kalau kita nggak ngikutin mana dia mau ajak iya. Nah kita nggak masuk grup dia ya, disuruhin kita ogah, kita mau masuk bisa diajak gak? Nah kagak ya, jangan ya, biar kita tuh masuklah ya grup karena ulama ya kan. Kita selalu minta ma'an nabiyyin wasidikin wasyuhada wasolihin ya, itu ya baik ngikut di situ ya, grup-grup pada mereka tuh. Nah itu orang-orang yang begitu tuh ya, kita berarti tuh yang masuk surganya yang begitu bi khairi hisab ya gitu. Nah kalau kita biarkan di paling belakang juga kan kita, kalau rumpuan dia enak udah nggak bayar gitu ya, nggak bayar lah biarin lah. Gue sih asalnya belakang aja dah ya kan ya, paling belakang nggak apa-apa, yang penting ikut, nggak ketahan kita kan gitu. Nah kalau kita sendiri jalan diperiksa ya gitu apa, kalau ada ikut rombongan kan ya, ada pimpinannya tuh yang apa ya, yang tanggung jawab gitu. Oh ya, nah inilah ya. Jadi Rasulullah tuh anjurin ya kita tuh untuk sholat sebelum asar tuh ya 4 rakaat gitu ya, itu ya. Nah tuh ya, jadi ini hadisnya rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban ade bani Umar. Ini hadis riwayat ya Imam Tirmidzi ya, nah ya dan Ibnu Hibban dari Ibnu Umar. Nah habis bayang asar ngapain dan nih ya, habis bayang sunat asar, bayang asar dah tuh udah selesai bayang asar, ngapain? Pajatahid ya ayyana laka doa'uhu sallallahu alaihi wasallam. Nah di sini katanya hendaklah kamu berusaha sungguh-sungguh supaya kamu dapat doanya Nabi nih, yang tadi yang Nabi doain rahimallahu tuh, mudah-mudahan Allah beri
rahmat orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Usahain tuh sungguh-sungguh doanya Nabi birrahmati dengan rahmat tuh. Artinya biada iha hazihin nafilati, yaitu dengan melaksanakan sholat sunat ini. Ya, jadi kalau kita kerjain tuh sholat ini berarti kita berusaha untuk dapetin doa Nabi masuk gitu. Nah, wala tastaqil ba'dal asri. Nah, ini udah selesai sholat dan nih, salat asar udah selesai. Nah, jangan kamu sibuk sesudah asar illa bimisli ma sabaqa qablahu, kecuali seumpama apa yang telah lalu ya sebelumnya, sebelum asar. Nah, sebelum asar kita ngapain? Nah, habis asar sama seperti itu. Ai asri itu, qoblal asri ai qoblal asri. Gitu. Nah, wala yan bagi aila yaliku antaku na auqatuka muhmilatan gitu ya. Dan tidak bagus, tidak cocok ya habis asar ini antakuna bahwasanya kamu jadikan waktu-waktu kamu itu muhmalatan, yaitu kamu tinggalkan yang enggak ada manfaatnya. Ya, jadi kalau habis asar tuh jangan kita bikin tuh waktu kita yang nggak ada manfaatnya, bikinlah ya manfaat. Ngapain situ lagi sambil nungguin maghrib gitu ya. Nah ya kalau kita bisa kayak tadi tuh ya baca Quran ya, belajar ilmu ya, apa tuh yang sebelum asar kan gitu ya. Ya tuh kita kerjain seperti itu ya, jangan buang aja ya habis bayar asar nggak apa-apain main bola. Jangan ya itu ya. Kalau yang namanya istirahat sih boleh aja gitu, sekedar gitu ya, main bola, main layangan ya. Jangan ya, gunain lah ya yang bagus-bagus apaan gitu ya waktu itu. Nah gitu ya. Nah wilas itu ya, jadi jangan muhmalatan tuh ya. Nah ai matlukatan bila faidatin, kamu tinggalkan waktu kamu itu kosong, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya gitu ya. Wa fi hadzal waqti ya, pada waktu ini nih habis asar yukrahun naumu, dimakruhkan tidur. Jangan tidur habis asar gitu ya, gitu ya, nggak boleh tuh, Nabi larang ya. Tidur habis bayang subuh ngilangin keberkahan. Nabi bilang tuh as-subha yuzhibul barokah ya, tidur habis bayang subuh ngilangin keberkahan ya, berkahan ilmu, keberkahan harta ya. Kalau kita tidur tuh habis bayang subuh ya, jangan biar kata ngantuk banget tuh habis subuh, usahain jangan apa tuh, jangan tidur, jalan-jalan aja dah, jalan supaya ntar kalau udah keluar matahari baru tuh tidur gitu. Jadi ngantuk kayak apa aja tuh kalau biar tidur tuh biasain. Jadi jangan ituan, jangan ditidurin gitu ya, meskipun malam kita begadang tuh gitu ya. Kalau bisa jalanin aja udah, jalan sono kemari ya, sambil kita zikir lah tuh, pegang tasbih atau apa ya, jangan jauh-jauh dah, jangan pakai jalan ke kebun binatang sono. Ya, yang deket aja lah kita rumah gitu, atau di depan rumah, di mana dah, ngilangin ngantuk kan. Kan kalau kita jalan jadi nggak ngantuk kan gitu ya, gitu. Jangan tidur habis subuh. Nah kalau habis asar nih kalau kita tidur itu kata Nabi yurisul junun, mewariskan orang jadi gila ya, sampai lagi masih anak-anak muda yang masih muda ya. Biar kata kita orang udah tua aja tuh masih nggak dikasih. Kenapa? Kalau orang tuh yang tidur habis bayang asar itu bangun leng-lengan kayak kita orang itu, leng-lengan aja pikiran gitu tuh gimana gitu ya. Ini anak kecil aja tuh kalau tidur habis bayang asar tuh dibangun dekat maghrib nguring nggak tuh ya, juga ada tuh anak kecil gitu ya. Itu kedua anak kecil tuh cucu kita gitu tidur tuh habis asar gitu, begitu dibangun kan nguring tuh mau maghrib bisa dinangis mulu ngapa dah itu dah. Nah kita aja yang tidur gitu, kalau kita yang udah tua gitu padahal kan kalau udah orang katanya tuh kalau udah 50 tahun itu kalau dia tidur habis asar tuh nggak ada ngasalah, tapi buat ganggu juga kan ya. Apalagi zaman kita sekarang yang banyak pikiran ini, zaman dulu aja tuh yang nggak begitu banyak pikiran tuh ya, masih gitu ya, dilarang tuh. Nah apalagi zaman kita sekarang yang banyak pikiran udah begini, kita tidur tuh habis bayang asar, nah udah bangun jugaan ya, lang-langan pikiran gitu tuh nggak enak gitu ya.
gitu. Ya jangan tuh, ya Nabi kata tuh, ya. Jadi kalau orang yang tidur habis sembahyang asar itu dia warisin junun tuh, gitu. Kalau terjadi padanya itu sesuatu wala yalumanna illa nafsa, kata Nabi. Jangan salahin orang lain, itu salah dirinya sendiri. Jadi kalau kita tidur habis sembahyang asar, kita terjadi dapat penyakit gitu. Jangan bilangin kata orang nih, wah dia mau dikerjain sama Sano sama apa. Bukan, jangan. Itu apa salah sendiri itu, ya. Itu kenapa kita dilarang tidur tuh, ya Nabi larang tuh karena waktu ini nih waktu subuh dan waktu asar tuh waktu yang sangat bagus, ya, yang Allah bersumpah kan wal asri, demi waktu asar kan gitu, ya. Nah fajri suno subuh wal fajri wasubhi tuh, ya, waktu yang bagus itu, ya. Jangan kita gunain buat tidur gitu, ya. Ini, ya usahain dah, ya gitu. Makruh tuh katanya tidur di waktu ini nih asar nih. Qala ba'dul ulama'i, berkata sebagian ulama, salasun yumkitullahu alaiha gitu. Kata ulama nih, ada 3 macam yang Allah marah nih, Allah benci kita kerjain, ya gitu. Apaan tuh? Adahku bi ghairi ujbin, ya. Pertama, ketawa yang enggak, ya, aneh, yang enggak heran, ya. Kita ketawa enggak lucu, enggak apa, ketawa gitu. Nah itu Allah benci. Kan kalau mau ketawa lah yang, ya gitu. Ini yang enggak lucu, enggak apa, ketawa. Banyak sekarang. Banyak sekarang. Ya banyak, ya di masjid lagi, ya mari pidato, ya lagi bayarannya mahal kan begitu, ya. Iya, kalau orang yang pidato biar lucu-lucu kan orang ketawa bayarannya mahal. Coba yang biasa pidatonya biasa lurus aja, ya paling berduit 100.000. Iya sih. Wah yang begitu yang lucu-lucu pakai jutaan amplopnya, dipanggil lagi, disuruhin. Nah, kan, ya ketawa di masjid emang Allah nggak laknat itu? Ini nggak baca di siapa tuh? Membuat orang ngawat tuh ketawa di masjid itu Allah laknat, itu, ya. Ya. Nah, ya. Nah, terus lagi yang kedua nih, ya, yang Allah marah tuh murka 3 pekerjaan. Yang pertama ketawa, nggak ada yang, ya, mengagumkan, nggak ada yang mengheranin, ya, gitu. Nah, yang kedua wal aklu min ghairi ju'in, makan tanpa lapar. Perut kita nggak lapar, makan, itu Allah marah. Ini biasa ngetrek kita. Ya, jami ya, kondangan hari Minggu. Ya, habis makan sono, ya pindah kondangan lagi sono. Nah di sono enakan lagi, makan lagi, ya. Yang mana belum lapar, habis makan sepiring, ya. Nah terus pindah sono, wah makanannya enakan lagi, makan lagi, pindah lagi, ada undangan 5, ya makan lagi sono, ini digedong lagi. Ini yang gini, ya. Tuh, Allah marah tuh, ya. Gitu, makan min ghairi ju'in, makan nggak lapar. Kalau lapar emang Allah suruhin makan, ya. Allah suruh kan kulu wasrobu, makan minum gitu. Nah wala terus ribu. Orang kita kan setengah, orang kita kan Ya iya karena udah kebiasaan gitu turutin, ya padahal sih nggak begitu. Nah itu waktu kita puasa nggak apa-apa, kita nyaur tuh jam 4 gitu, ya kita nyaur tuh, dan makan lagi jam 6. Iya, nah berapa jam tuh? 12 jam lebih, ya itu nggak apa-apa, ya karena ini kita ya demen emang gitu, ya biasain gitu, ya iseng dikit ngemil, ngemil jadi gitu, ya udah kok kita kayak biasa, hanya ya nahan, ya nggak makan dalam keadaan nggak puasa itu pahalanya lebih gede daripada kita nggak makan karena puasa. Iya, ini ada makanan nih, kita puasa kita nggak makan, ya wajar kan? Iya lagi puasa, ya udah puasa sunat, apalagi puasa wajib kan? Puasa sunat dah gitu, ya puasa Senin Kemis, ada yang bawain makanan tuh, gitu, ya nggak makan gitu, ya kalau kita sih udah taruh lagi puasa kan? Nggak makan. Nah tapi ini nggak puasa orang bawain makanan itu aja gitu, ya enak lagi, kiranya nahan gimana tuh.
Kalau kita bisa tahan tuh, itu pahalanya gede, lebih abdol daripada puasa. Ya, lebih abdol dari puasa. Ini nahan. Nahan ini nggak makan, kita boleh makan. Ya makannya ntar kalau udah apa, kalau udah lapar. Iya. Gitu, kalau udah lapar sih makan. Nah kan kita tadi umpama orang bawain, nah kita pagi-pagi habis sarapan kan. Habis sarapan, udah ngopi, udah ngetik kan gitu, udah sarapan dah makan. Ya, orang datang bawain itu. Udah lapar loh. Ya belum. Orang bawain. Jangan makan. Ya kalau mau dapat pahala gede, biarin aja. Ya kalau perlu kasih orang. Yang makan tuh yang belum makan. Iya. Sama aja. Sama nyobain tanggung. Gitu. Ya. Itu pahalanya gedean tuh. Kita nggak puasa nahan makan daripada ya puasa nggak nahan, emang namanya puasa. Gitu. Ya. Ini berat. Ya. Kayak Imam Nawawi tuh. Ya, dia nahan nggak makan, dia makannya tuh sebelumnya subuh, diminumnya maghrib, lu nggak makan lagi, gitu. Puasa nggak puasa. Ini pernah temennya bawain tuh katanya semangka gitu buahan, ya semangka apa melon gitu, ya dibawain dah gitu, ya al-batih tuh, batih kan bisa diartikan apa tuh semangka, labu atau apa tuh, ya melon kali kalau kita karang nih. Kan gitu, ditaruh tuh gitu, ya bawain, ya Imam Nawawi, ya karena dia sibuk ini kan nulis apa ngarang itu, temennya datang bawain, ya lu taruh dah situ di meja kayak gitu, kayak gitu. Itu temennya balik tuh seminggu masih utuh, belum dipapain tuh belum bergerak, yang di temennya taruh di situ, ya temennya taruh di situ, udah itu nggak bergerak, kali dipegang-pegang gitu, enggak termasuk adab tuh. Ya enggak lah. Bisa ada yang ngasih begitu masuk ada. Ya enggak, memang dia nggak biasa begitu, nggak bisa ngemil. Nah kalau kita begitu orang taruh juga orangnya meleng, udah habis. Ini karena bawain nih, taruh di situ, begitu orangnya jalan juga habis. Udah, gitu. Tahu usah sih nungguin seminggu. Ya, gitu orangnya meleng udah habis tuh. Ya, begitu tuh. Ya, karena jaga dia gitu. Ya. Ya, kalau kita kan nggak boleh ada makanan. Ya, udah main caplok aja. Alasannya syukurin kan. Hah? Alasannya syukurin. Iya, alasnya syukurin apa? Ya. Nah, tapi itu kan syukurin juga. Itu kita nggak makan mensyukuri. Ya, yang nikmat yang Allah kasih tuh kita ngerasain. Itu. Oh ya. Makan atau di sini nggak makan, kemudian udah kenyang masih ada sisa. Adabnya kita habisin kalau udah kenyang ya, habisin atau kita sayang rasanya. Bungkus. Iya. Nah kalau dimakan lo kekenyangan nggak boleh. Nah iya. Ya tuhom namanya, tuhom tuh artinya makan yang udah kekenyangan. Itu udah dosa itu. Itu udah makan kenyang, hampir lagi yang hampir enek gitu. Ini paksain juga. Itu haram jatuhnya. Tapi kalau sisa kemudian Ya kalau sisanya supaya jangan kebuang ya kita bungkus. Ya kalau didiemin aja kan dibuang, hampir lagi zaman sekarang orang kan. Iya, apalagi kemarin pandemi orang sampai mau makan bekas orang kan. Gitu. Ya. Nah, hanya kita bungkus, taruh nggak apa-apa buat kapan nih, ntar kalau kita udah lapar kita terusin lagi. Gitu. Atau kalau kita punya binatang, punya apa ya kita kasih dia makan dah tuh, ya punya apa ada ayam, ada kucing, ada apa yang kering kotoran ada di rumah kita kan gitu. Atau juga ada orang susah gitu, nah kita bungkus kita kasih dia berkat nih, jadi berkat gitu. Ya boleh, jadi jangan dibuang aja gitu, nggak makan udah habis, jangan itu kan, karena tuh keumumnya udah kalau udah sisa begitu orang gitu, ya udah kebuang aja, itu yang namanya mubazir gitu. Ya innal mubazirina kanu ihwanas sayatin tuh, ya mubazir itu udah saudaranya setan. Ya, jangan ya kalau bisa tuh kita bungkus aja dah gitu ya, jadi kita makan tuh orang diain makanan nih kita masih kenyang makan, nah cobain di kita nyalain bungkus aja bawa pulang atau buat kasih nanti siapa yang kita mau kasih gitu ya, jangan sampai mubazir gitu. Bagus, nggak apa-apa. Yang nggak boleh kan kita membungkus tuh yang kalau main tublak-tublakin aja.
Nah itu yang nggak boleh gitu. Kalau kita kayak ngeroaan apa gitu ya, udah dikasih tuh bungkusan, main ambil lagi masukin, habisin, ya apa berkat katanya, yang ngembrak diangkat, ya brekan tuh, yang ngembrak, diangkat tuh ngembrak tuh, itu nggak boleh tuh, ya makruh tuh gitu. Walaupun istilahnya Sampai lagi yang punya belum izinin. Ya taruh kan yang punya izinin juga udah bungkus. Kita punya apa tuh? Punya adabnya apa? Jangan dibungkus semua. Malah ambillah seperlunya dikit. Tinggalin. Siapa tahu tuh orang dalam ngarepin kan? Nah kan bisa juga orang kalau yang apa ada tuh di ngeroaan dengan apa? Dilihat orangnya banyak, udah keluarin semua. Dia belum makan. Ya, umpama belum nyobain gitu, bawa kayak apa tuh sate apa? Ya, cepat sayur atau apaan gitu. Nah ya gitu. Ya, dikata udah kasih keluarin semua kan dimakan tuh. Gitu berkat bungkusin. Yang ngarep di dalam ngarepin. Nah jangan ya, lagi dah tinggalin aja ya. Jadi kalau kita mau berkat apa tuh, ya buahan atau apa ambillah seperlunya gitu. Ya, meskipun apa tuh, ya yang punya nyuruhin jugaan. Gitu. Jangan main blok-blokin aja. Kita kan main gitu aja nih. Rolis. Hah? Ya iya udah umum begitu. Iya. Tapi bukannya yang punya rumah yang nyuruhin. Teman kita nih yang sebelah, ya ambilin aja, nih jami masukin. Ya bukan yang punya rumah bukan itu kan. Baru habis dikeluarin dimasuk ya ada begitu liatin udah habis semua. Udah selesai. Iya, piringnya udah selesai. Nah itu ya. Oh. Ya, nah ya, jadi ini nggak bagus tuh ya. Jadi sini nih, jadi itu 3 macam ini. Allah murka tuh, Allah benci, itu ketawa tanpa ada yang aneh dan makan tanpa apa tuh lapar. Nah, yang ketiga wa naumun bin nahari min ghairi saharin bil laili, tidur tuh di siang hari tanpa begadang di malam hari. Malam kagak begadang, nggak ibadat, nggak apa ya, atau dikerja hansip gitu kan malam. Nah dia nggak tidur apa ditidur tuh. Nah kalau dia hansip sih nggak apa-apa karena kerjanya malam, buat malam. Nah ini nggak malam kagak begadang nggak apa, siang tidur. Nah Allah murka tuh, nggak demen ya, kerjaannya ngukur balik doang. Ngukur balik aja udah ya itu. Nah Allah marah itu ya, tak usah Allah, orang perempuan jangan marah. Nah bisa kagak ngomongin tidur, ada habis ngeting lonjor ya. Itu tak usah Allah ya, ini orang perempuan kesel tuh ya kalau kita melonjor mulu. Nah kalau kita begadang sih kali malam pulang kerja malam apa ya, dia juga kan ya kasih rukhsah gitu ya. Nah inilah ya, jangan dibiasain yang model-model begini ya, kerjaan-kerjaan yang apa ya, yang Allah nggak demen nih. Nah ya, jadi kita kerjain ya apa yang Allah senang, apa yang ini, nah ya yang dicontohin tuh oleh Rasulullah ya. Jadi ibadat lah gitu nih. Nah patas tagil fi kulli waqtin bimat tapaqa kaifat tapaqa, sampai sini dah ya, patas tagil tuh ya gitu. Bisa, jadi kalau kita ngejar jamaah nih, itu kita utamakan jamaah daripada sholat sunat. Jadi nanti sholat sunatnya, qobliyahnya kita kerjain di ba'diyah. Meskipun tuh kayak asar gitu. Asar kan, ya kan nggak boleh tuh habis asar, karena kita ganti tadi, itu dibolehkan. Itu yang nggak boleh habis asar, sholat mutlak. Gitu. Jadi kalau sholat itu tadi ba'diyah, qobliyahnya kita nggak buru nih asar mau kerjain. Nah udah buru qomat. Ya gitu, nah udah tinggal jamaah aja, nanti habis bang asar baru kerjain. Tapi nilainya sih bukannya kodok, bukan kalau situ nggak kodok, nggak kodok. Tapi kita boleh mentakhirkan gitu ya, karena kita ngejar yang ya jamaah. Kalau kita kerjain yang sunat, jamaahnya ketinggalan, berarti ninggalin ya yang lebih utama tuh, yang abdol gitu, tarkul aula jadinya gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nggak haram. Ya, lohor begitu juga, lohor. Umpama kita nggak keburu nih, ntar ba'diyahnya. Ya, di ba'diyah, qobliyah kerjain ba'diyah. Jadi kalau ba'diyah dikerjakan, qobliyah dikerjakan sesudah ba'diyah, sesudah sholatnya, itu nggak kodok. Nah, kecuali kalau ba'diyah kita kerjain di luar waktu. Nah, itu jadi kodok.
gitu. Jadi kalau qobliyah tuh sebelumnya habis waktu kita kerjaan di situ itu masih tetap masuk adaan gitu ya, nilainya tuh ya, nggak kodok. Nah tapi kalau ba'diyah kita kerjakan ya, kalau ba'diyah kan nggak boleh di depan duluan, nggak boleh gitu. Nah jadi kita kerjakan nanti di luar waktu, nah itu jadi kodok gitu kalau ba'diyah. Nah tapi ada kalau apa qobliyah kita kerjakan sesudah waktu, nah itu ya masih ada. Hah? Enggak usah kodok. Itu ngerjainnya ba'diyahnya apa begitu? Ya yang mana aja udah mana udah boleh bebas. Itu kayak kita sholat jamak gitu ya, jamak takhir. Kalau jamak takhir kan yang mana aja udah, modulan bohor boleh, asar boleh gitu ya. Udah kalau yang apa tuh ya, yang jamak begitu gitu dari takhir kan ya gitu ya. Jadi nggak usah niat kodoan, enggak, kecuali kalau kita kerjanya di luar waktu dah gitu. Ya, mama kita kerjakan qobliyah ba'diyah udah ntar malam gitu, zohor nih kita nggak buru nih kerjain qobliyah atau ba'diyah, atau juga qobliyahnya baru 2 ya gitu. Nah ya, atau ba'diyahnya juga baru 2, nah kan masih kurang tuh 2. Nah kita kerjain ntar habis maghrib gitu, jadi awabin tuh. Nah itu kan dapat nilai awabin juga, kodok itu namanya nilai kodok. Ya boleh, kalau kodokan itu boleh kita niat kodokan, boleh juga enggak apa-apa. Namanya orang bayar utang, kalau orang bayar utang sih yang ngutangin bukan tahu, ya kita kasih aja duit nih gitu ya, kita kasih duit, dia nggak katanya nih bayar utang apa-apaan dah, kan lu tahu gitu ya. Jadi kalau yang namanya kodokan adaan tuh nggak perlu disebut ya, udah kerjain aja, asal bayarnya di luar waktunya berarti ngutang kan gitu ya gitu. Nah kalau kita sholat gitu di luar waktu kita kerjain berarti kita kodok gitu. Jadi nggak perlu disebut kodokan adaan gitu ya, itu hanya sekedar buat ngingetin doang gitu ya gitu. Jadi nggak wajib tuh nyebut begitu gitu. Sebutan Qobliyahnya wajib. Kalau kita nggak sebut qobliyahnya nggak sah jadinya, jadi sholat mutlak gitu nilainya. Iya, jadi usolli ya sunatan qobliyah zohor, usolli qobliyah zohor gitu, ba'diyah zohor gitu. Nah kecuali kayak asar nggak ada qobliyahnya kan, nggak ada ba'diyahnya, boleh usolli sunat al asri aja. Kalau zohor tuh kita sembahyang usolli sunat al zuhri, nah itu nggak jadi gitu. Jadi mesti jadi mutlak gitu. Jadi kita sudah usolli sunatan qobliyah zuhri gitu ya. Nah gitu ya. Jadi kalau yang ada qobliyah ba'diyahnya sebut tuh qobliyah ba'diyah. Nah kalau yang nggak ada ba'diyahnya cukup dengan sholat sunat aja, sunat asar, sunat subuh gitu ya. Nah ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji min rahmatika fi amrina kullihi fayassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu wa ma nartaji min hawaijina wa sallimna min al-ilali wal afat wal ahat wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna iman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sayan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yantahi la yasha wa amalin la yurfa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.